Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Masrufa, NIM 223129707026. Nomor peserta 201501083641. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Persatuan Unggulan Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo pada kelas 8A dengan materi nutrisi dalam makanan. Sekian, dan atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita mulai dengan berdoa dulu. Mas Tegar, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Mas Ega. Kenapa Mas Ega? Sakit. Nah, Mas Adit juga sakit. Kita doakan agar teman-teman kita yang sakit bisa segera sembuh sehingga bisa belajar lagi. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk mengetes fokus kalian, kalau Bu Eni bilang pagi, tepuk 1. Kalau siang, tepuk 2. Kalau malam, tepuk 3. Bisa dimulai? Pagi, siang, malam, siang, malam. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, sudah sarapan hari ini? Sudah? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah sarapan, boleh Bu Eni tanya apa menunya hari ini? Yang sudah sarapan, siapa acungkan jari? Tadi sarapan apa Mas? Telur. Gak pakai nasi? Nasi, telur, terus? Sudah. Yang lain? Yang sarapan hari ini? Ya? Nasi sama telur. Yang Mbak? Nasi? Sayur sop. Ikannya? Oh, tempe. Kenapa sih kita harus sarapan? Ada yang tahu kenapa kita harus sarapan? Apa? Agar biar tidak lemas. Terus ini Bu Eni punya gambar. Nah, terlihat? Kira-kira kalau kalian disuruh memilih antara gambar yang ini dengan yang sebelah sini, pilih yang mana? Seharusnya yang kalian pilih yang mana? Yang kanan, yang sayur. Kenapa? Sehat dan bergizi. Yang kedua ini ya, ini adalah contoh makanan yang bagaimana ini? 4 sehat 5 sempurna. Ini bagus nggak untuk
kesehatan tubuh kita. Nah, sudahkah menu makanan kalian setiap hari seperti ini? Setidaknya mendekati. Sudah kan ya? Nah, kenapa sih Bu Eni kok menayangkan ini? Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kajian literatur, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi bahan makanan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, kalian dapat menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan dengan benar. Ini mempunyai sebuah video, nanti kalian cermati, kemudian beri tanggapan. Di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan memiliki berat badan hanya 4,3 kg saja. Bayi perempuan Malang ini kini menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah setempat. Bayi berusia 8 bulan ini terpaksa dirawat intensif di ruang rawat inap anak Rumah Sakit Umum Daerah Muara II karena mengalami kekurangan asupan gizi. Di usianya yang menginjak 8 bulan, berat badan sang bayi hanya 4,3 kg saja. Bahkan sebelum menjalani perawatan, beratnya hanya 4 kg. Padahal di usia ini normalnya berat badan seorang bayi di atas 7 hingga 10 kg. Tubuhnya terlihat kecil dan tidak sebanding dengan ukuran tubuh bayi seusianya. Dokter spesialis anak sudah ditangani, sudah dikasih obat, sudah masuk susu tambahan F75, itu 8 kali 50 cc dalam pemberian. Terus sudah dapat Kadistatin untuk sariawannya, sekarang alhamdulillah sariawan sudah sembuh dan pihak puskesmas sudah berkunjung ke sini dan mereka sudah memberi bantuan makanan tambahan berupa BMT. Awalnya pada saat lahir berat badan sang bayi cukup normal, yakni 3,1 kg. Tetapi saat memasuki usia 6 bulan, bayi mulai mengalami penurunan berat badan. Dari tayangan video tadi, kira-kira apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Apa? Iya Mas? Kenapa bayi tersebut bisa kekurangan gizi? Kenapa bayi tersebut bisa kekurangan gizi? Bagus. Yang lain? Ya Mbak? Bagaimana cara mengatasi bayi tersebut supaya tidak mengalami kekurangan gizi? Bagaimana caranya agar bayi tersebut tidak kekurangan gizi? Nah, betul ya apa yang dikatakan kelompok 2. Dari tayangan tadi timbul suatu masalah. Kok bisa ya bayi tadi mengalami kurang gizi, dan bagaimana caranya mengatasi agar bayi atau balita di sekitar kita tidak mengalami kekurangan. Kalian sudah dalam kelompok masing-masing kan ya? Sudah di kelompok masing-masing. Lakukan kegiatan praktikum untuk mengetahui asupan makanan yang diperlukan untuk balita yang mengalami gizi buruk. Alat dan bahannya sudah siap semua? Piring sudah ya? Dicek di kelompoknya masing-masing. Pipet? Larutan lugol? Biurek? Kertas HVS? Nasi? Roti? Putih telur? Mentega? Kentang? Tahu? Tempe? Minyak goreng. Berarti sudah lengkap semua ya. Kita lihat sekarang langkah kerjanya. Untuk uji karbohidrat dibaca dulu. Dibaca, kemudian kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang. Yang A, uji karbohidrat. Dipahami biar nanti pas praktikum tidak ada kesalahan. Ada pertanyaan? Uji karbohidrat?
Paham langkahnya? Sekarang yang uji lemah. Dibaca, dipahami. Sudah? Paham? Yang C sekarang uji protein. Sudah siap untuk praktikum? Sudah. Kalau sudah, yang kalian praktikum pertama kali adalah yang A, uji karbohidrat. Disiapkan alat dan bahannya mana saja. Ya. Kalau uji karbohidrat pakai larutan apa di situ? Larutan glukol. Silakan siapkan. Itu ya langkah keempat. Kalau sudah disiapkan semua, hancurkan tahu, putih telur rebus, kentang rebus. Nah, anak-anak, dalam pelajaran kali ini yang gue nilai adalah kerjasama kalian, keaktifan kalian. Ya, jadi semuanya harus kerja kalau ingin nilai yang bagus. Paham ya? Silakan praktikum mulai dari sekarang. Ya. Ini ya. Yang kita praktikum adalah tahu, putih telur, kentang rebus, tempe, roti, sama nasi. Yang nggak dihancurkan silakan ditaruh di piring, disiapkan. Pakai sendok yang kecil tadi untuk mengambilnya. Ya, silakan mengambil yang tidak dihancurkan, ditaruh di piring kecil. Ya. Yang diambil hanya separuhnya saja. Ya. Kalau sudah dihancurkan, diletakkan di piring separuhnya saja. Soalnya sisanya untuk uji protein. 15 menit berarti sampai setengah 9. Silakan ditetesi larutan lugol 2 tetes ya. Perhatikan perubahan warnanya. Jadi ada yang bagiannya nyadet. Pertama, sebelum ditetesi itu warnanya apa? Setelah ditetesi berubah menjadi warna apa? Paham ya? Silakan. Ada yang bagiannya di AKPD itu sudah ada. Bisa ke? Ini bisa. Tahu sendiri, tempe sendiri, dan campur. Ya. Anak-anak jangan sampai keliru. Yang ini adalah larutan lugol. Dengarkan, yang masuk dalam uji karbohidrat adalah, ayo siapkan biar tidak keliru. Dengarkan, siapkan di piring yang masuk dalam uji karbohidrat. Pertama, roti, siapkan rotinya, ditaruh di piring. Roti, nasi, kentang rebus, telur, tempe, tahu. Nah, itu yang untuk uji karbohidrat. Di AKPD-nya kan sudah ada. Sudah? Jadi satu nggak apa-apa. Pokoknya bisa. Siapa kan? Ya. Apa sih? Loh, yang kan air bisa mau dia. Buat tetes ya. Kalau misalkan kurang boleh tambah satu tetes lagi.
Loh, yang mana yang bisa mau dia? Nggak pepes ya. Kalau misalkan kurang, banyak nggak bisa dipepes. Sudah ya, sekarang uji protein. Yang uji protein. Ya, sama. Letakkan nasi, roti, telur, kentang, tahu, tempe di piring satunya. Seperti langkah kerja pada uji karbohidrat, tapi nanti kalian pakai biure. Kerjasamanya ya. Boleh kita tes. Ingat, amati perubahan warnanya, apakah berubah atau tidak. Sekarang siap-siap untuk uji lemak. Siapkan kertas HVS-nya. Sudah siap? Sudah? Uji lemak. Siapkan kertas HVS-nya. Kertas HVS. Sudah? Sudah ya? Sekarang? Sudah siap kertasnya? Nah, oleskan. Yang pertama itu apa? Oleskan nasi pada kertas HVS-nya, ya. Masing-masing bahan makanan dioleskan di kertas HVS. Semua bahan makanan. Power off. Enggak, hanya bahan makanan. Semua bahan makanan ya, mulai dari kentang, roti, telur, nasi, tahu, tempe, mentega, minyak goreng. Ya. Sudah semua?
Sudah selesai semua ya praktikumnya? Nah, kalau sudah silakan berdiskusi. Di halaman selanjutnya itu ada ayo diskusi. Silakan dijawab pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan dari hasil kalian praktikum. Ini beri waktu 10 menit. Silakan didiskusikan dengan temannya. Silakan berdiskusi. Sudah tahu kan jawabannya ya? Karena tadi sudah melakukan kegiatan praktikum. Kalau masih ragu, silakan dilihat lagi hasil kegiatan praktikumnya. Yang mengandung karbohidrat tadi apa? Protein tadi apa? Lemak itu tadi apa? Silakan diskusi. Nah, kalau sudah silakan berdiskusi. Di halaman selanjutnya itu ada ayo diskusi. Silakan dijawab pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan dari hasil kalian praktikum. Ini beri waktu 10 menit. Silakan didiskusikan dengan temannya. Untuk menjawab ayo diskusi, bisa kalian lihat dari hasil praktikum atau bahan ajar yang dibagikan oleh Bu Eni tadi. Dan kalian bisa juga men-scan barcode yang ada di bahan ajar itu. Ya. Anak, untuk mengetahui lebih jelas, untuk bisa menjawab diskusi, boleh kalian scan barcode yang ada di bahan ajar. Ya, silakan di-scan. Silakan dilihat videonya. Nah, kalian kan sudah melakukan praktikum ya, sudah selesai kan ya? Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kalian. Nah, kelompok 2 silakan Mbak Natasha. Yang lain perhatikan temannya. Kalau misalkan tidak sama, silakan memberi komentar. Sudah dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan uji karbohidrat dan protein dan lemak. Nasi sebelumnya berwarna putih, kemudian ditetesi lugol menjadi warna biru kehitaman. Tahu sebelum ditetesi lugol berwarna putih dan sesudahnya berwarna putih, tidak berubah warna, Bu. 3. Putih telur rebus sebelum ditetesi lugol berwarna putih dan sesudah tetap atau tidak berubah. 4. Kentang rebus sebelumnya berwarna kuning, setelah ditetesi lugol tidak berubah. Tempe sebelumnya berwarna putih dan sesudah
deteksi lugal tidak berubah. Roti sebelumnya berwarna putih dan setelah diteteksi lugal berwarna hitam. Ini juga Bu. Biuret sekarang. Nasi sebelum diteteksi biuret, nasi berwarna putih dan sesudah nasi berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dari kami. Dari uji protein. Keras ya, biar temennya mendengar. Nasi sebelum dikasih larutan biuret, Yang lainnya perhatikan. warnanya masih putih. Sesudah dikasih pewarna biuret tetap putih. Tahu sebelum dikasih tetesan biuret warnanya tetap putih. Dan sesudah dikasih tetesan biuret hasilnya warna ungu. Putih telur rebus sebelum dikasih tetesan biuret hasilnya warna putih. Dan sesudah dikasih tetesan biuret hasilnya warna ungu. Kentang rebus sebelum dikasih tetesan biuret hasilnya warna kuning. Dan sesudah dikasih tetesan biuret hasilnya warna kuning tua. Minyak goreng sebelum dikasih tetesan biuret berwarna kuning. Dan sesudah dikasih tetesan biuret tetap berwarna kuning. Tempe sebelum dikasih tetesan biuret warna putih. Dan sesudah dikasih tetesan biuret berwarna putih juga. Mentega sebelum dikasih tetesan biuret berwarna kuning. Dan sesudah dikasih pewarna biuret warnanya tetap masih warna kuning. Roti sebelum dikasih pewarna biuret warnanya tetap putih. Dan setelah dikasih tetesan biuret warnanya ungu. Ada yang mau berkomentar atau jawabannya tidak sama? Ada? Atau jawabannya sama semua? Sama. Kalau gitu tepuk tangan untuk temennya. Oh ada, ya. Putih telur sudah dikasih biuret itu tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah. Ada yang lain? Tidak ada? Nah, nanti kita lihat ya. Kasih tepuk tangan untuk temennya. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kita bahas, ayo diskusi yang sudah kalian jawab tadi ya. Dari hasil praktikum tadi, makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Nasi, roti, kentang, ya, yang mengandung protein. Tahu, tempe. Sedangkan yang mengandung lemak, mentega dan minyak goreng. Kemudian, kalau kalian masih dalam masa pertumbuhan, kira-kira bahan makanan apa saja atau zat apa yang paling kalian perlukan? Protein. Kenapa kok protein? Pengganti sel-sel yang rusak. Selain itu, fungsi protein untuk pertumbuhan. Betul. Lanjut. Nah, kalau seorang pekerja bangunan yang membutuhkan tenaga fisik yang besar, kira-kira bahan makanan apa yang paling diperlukan? Karbohidrat. Kenapa kok karbohidrat? Apa? Acungkan jari. Sumber utama. Sumber energi utama bagi tubuh. Betul. Nah, untuk menjawab dari permasalahan tadi yang ada di tayangan video tadi ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kenapa bayi tersebut bisa kekurangan gizi? Tadi ada yang tahu jawabannya? Iya Mbak? Karena kurangnya protein dan karbohidrat pada tubuh. Kelompok 2 menjawab karena kurangnya protein dan karbohidrat dalam tubuh. Ada yang lain? Pendapat yang lain?
dari tayangan video tadi, fenomena yang biasanya bisa terjadi di sekitar kalian agar tidak mengalami gizi buruk? Apa Mas? Makan makanan sehat yang bergizi. Makan makanan sehat yang bergizi itu yang bagaimana? Karbohidrat, lemak, protein. Apa Mbak? Mengandung lemak, karbohidrat, protein. Lemak, karbohidrat, protein. Kalau karbohidrat tadi berarti kita harus mengkonsumsi makanan seperti apa? Nasi, kencang, roti. Kalau protein, telur, tahu, tempe. Nah, berarti sudah terjawab ya, agar di sekitar kita atau kalian nanti kalau sudah dewasa memiliki bayi tidak kekurangan gizi atau tidak mengalami gizi buruk, maka asupan makanan yang mengandung karbohidrat, protein itu harus bisa tercukupi. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Berarti kita simpulkan bersama. Saya ulang lagi. Makanan apa saja yang mengandung karbohidrat tadi? Nasi, roti, protein, tahu, tempe, telur. Kalau yang mengandung lemak, kalau karbohidrat tadi fungsinya untuk apa? Karbohidrat sumber utama apa? Sumber utama energi. Protein untuk apa? Apa Mbak? Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Terus untuk pertumbuhan. Pilihan ganda ya nanti ya. Satu soal hanya boleh diberi waktu 1 menit. Soal pertama. Kelihatan ya? Makanan yang kita konsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah nutrisi yang lebih banyak, yaitu hanya A, B, C, D. Lanjut soal sudah kedua. Kerja sendiri ya. Seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat karena pilih A, B, C atau D. Sudah? Sudah ya? Nomor 3. Ketika melakukan uji makanan dengan biuret, tampak muncul warna ungu pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan tadi ya, hasil praktikum tadi diingat-ingat. Nomor 1 tadi, makanan yang kita konsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah nutrisi yang lebih banyak, yaitu C. Kalian jawabnya C. Kita lihat jawabannya. C ya. Siapa tadi yang menjawab C? Kalian sudah melakukan kegiatan praktikum dan sudah melakukan diskusi untuk mengetahui uji makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sudah menjawab masalah yang diberikan oleh Bu Eni tadi. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan Bu Eni tutup pelajaran sebelumnya agar pelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita baca
Saya ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.